Sobat e-Talk Indonesia dimanapun kalian berada. Salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang energi ombak. Mungkin kalian familiar dengan istilah cek ombak dan tes ombak. Keduanya merupakan istilah untuk mengetes atau mengetahui tanggapan yang akan terjadi atas sesuatu hal tertentu. Bisa tentang hubungan percintaan, pekerjaan, politik atau bahkan konspirasi pejabat tinggi pemerintah maupun elit globalis dunia. Well, apapun itu, sekarang kita akan membahas juga tentang ombak. Tapi bukan cek ombak atau testing the water. Melainkan ombak beneran yang akan dikonversi menjadi energi. Itulah energi ombak. Energi ombak laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik dihasilkan dengan memanfaatkan gerakan naik turun dari ombak laut sebagaimana dilansir dari Ensiklopedia Britannica. Untuk membangkitkan energi listrik, platform yang biasa digunakan untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik adalah turbin atau pelampung yang bergerak naik dan turun. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut, lantas digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Namun demikian, pembangkitan energi listrik juga dapat dihasilkan dengan memanfaatkan perubahan tekanan udara pada ruang yang menangkap ombak laut. Tekanan udara inilah yang kemudian memutar turbin dan menggerakkan generator hingga akhirnya menghasilkan listrik. Wilayah yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan energi gelombang laut biasanya memiliki kecepatan angin yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga ombak laut pertama di dunia dibangun di lepas pantai Agucadora, Portugal pada tahun 2008. Pembangkit ini menghasilkan energi listrik sekitar 2,25 MW dari 3 tabung pelampung di permukaan Samudra Atlantik. 3 tabung ini bergerak naik turun sesuai gerakan ombak laut. Gerakan naik turun ini ditransformasikan menjadi putaran yang menggerakkan generator hingga akhirnya menghasilkan listrik. Selain itu, potensi energi gelombang laut yang besar untuk pembangkitan listrik terdapat di Kepulauan Inggris dan Pasifik Barat Laut, Amerika Serikat. Perkiraan potensi energi gelombang tahunan di sepanjang landas kontinen pantai Amerika Serikat berkisar antara 1170 hingga 2640 terawatt jam ekuivalen, setara dengan 33 hingga 65% dari permintaan listrik Amerika Serikat pada 2015. Sementara itu, menurut Kantor Statistik Energi Pemerintah Negara Amerika Serikat atau Energy Information Administration, bahwa potensi energi ombak laut ditaksir keberadaannya cukup besar di pantai Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Selandia Baru. Berbagai metode dan teknologi untuk menangkap dan mengubah energi ombak laut menjadi energi listrik terus dikembangkan. Metode ini termasuk menempatkan perangkat pada atau tepat di bawah permukaan air dan memasang perangkat ke dasar laut. Britannica melaporkan, meskipun potensi energi ombak laut sangat besar, tantangan teknis tetap ada. Salah satu tantangannya adalah dana penelitian yang lebih rendah dibandingkan dengan dana yang digelontorkan untuk pengembangan energi alternatif lain seperti tenaga surya, angin, dan energi terbarukan lainnya. Rendahnya dana riset untuk energi ombak laut kurang memaksimalkan eksperimen dan perbaikan desain yang ada sehingga chance-nya tidak berkembang dengan baik. Energi ombak bisa juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTG merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan terbagi menjadi 4 jenis. 1. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut OEC, atau Oscillating Water Column adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang terdiri dari ruang udara dan turbin. Ruang udara tersebut sebagian terendam dan terbuka di bawah permukaan air sehingga gerakan naik turun permukaan laut memaksa udara yang terkandung di dalam ruang tersebut. 2. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut AWS, atau Archimedes Wave Swing adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang terdiri dari piston berisi udara yang mengambang dan berkontraksi akibat adanya tekanan oleh gelombang laut. 3. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut pelamis adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang terdiri dari bagian silinder yang dihubungkan dengan sambungan khusus. Sambungan khusus tersebut terdiri dari penggerak hidrolik yang bekerja sebagai pompa. Dari gerakan inilah generator listrik akan menghasilkan daya.
Untuk membangkitkan tegangan dari PLTGL Pelamis ini dibutuhkan gelombang laut yang besar untuk menggerakkan hidrolik menghasilkan tegangan. 4. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut (DAG) adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang menggunakan gerakan mengambang, tenggelam, asimetris, tertambat, dan naik turun. Salah satu contoh PLTGL DAG adalah dengan menggunakan prinsip giroskop yang mengubah gerakan goyang menjadi tenaga listrik. Di sisi lain, pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut membutuhkan investasi yang sangat besar. Belum lagi risiko korosi yang dihadapi karena air laut bersifat lebih korosif terhadap besi di laut daripada air tawar. Air asin merupakan penyebab utama korosi pada logam. Sehingga biaya pembuatan dan perawatan generator energi pasang surut cenderung mahal karena membutuhkan logam tahan karat, seperti baja tahan karat, logam paduan dengan kadar nikel tinggi, paduan tembaga nikel, dan paduan titanium. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait energi ombak. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Salam e-Talk Indonesia.